Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rizka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Belia. Kemarin Bu Rizka menghubungi saya ya, ingin diskusi masalah pembelajaran dan katanya ingin dilihat cara mengajarnya. Nah, sebelum saya melihat cara mengajar Ibu, mungkin kita harus diskusi dulu ya Bu ya tentang apa pelajaran yang akan Ibu sampaikan pada anak, seperti Ya, apa strateginya, tujuannya seperti apa. Betul tidak Ibu? betul, soalnya ingin dicek dulu sama Belia, biar nanti pas kegiatannya lebih sesuai lagi. Oke. Nah, Ibu, kalau boleh saya tahu, ini kegiatannya itu mau dilaksanakan di kelas berapa ya, Bu, ya? Kegiatannya akan dilaksanakan di kelas 12 MIPA 7 yang Mhm. sebenarnya ada kendala yaitu kelasnya siang ya, Oh, sama iya. kelas itu tuh habis zuhur. Oh, pelajarannya setelah zuhur, setelah istirahat kedua berarti ya, Bu, ya? Ya, betul. Oke. Pembelajarannya materinya tentang apa ya, Bu, ya? Materinya tentang teks artikel, mengevaluasi informasi baik fakta maupun opini dalam artikel. Oh, jadi materi pembelajarannya tentang artikel. Ya, Kemudian betul. tadi kompetisinya itu mengevaluasi informasi baik Baik fakta fakta dan opini maupun dalam opini sebuah artikel ya. artikel. Ya, Oke. betul. Nah, kira-kira Ibu tujuan pembelajaran Ibu itu yang ingin Ibu capai itu apa, Bu? Yang ingin saya capai, yang pertama itu siswa mampu menemukan informasi dalam artikel yang dibacanya. Hmm. Kemudian siswa juga mampu mengomunikasikan informasi tersebut Hmm. yang mereka baca. Hmm. Dan selanjutnya mereka mampu membedakan antara informasi baik fakta maupun opini. Setelah Oke. itu mereka juga dapat menyampaikan opini berdasarkan fakta dalam artikel tersebut gitu, Oke, sesuai dengan jadi yang mereka lihat. ini ya ditekankannya itu informasi, fakta, dan opini gitu ya, Bu, ya? Iya, karena sesuai dengan isian dari artikelnya menekankan Evaluasi. pada Oh, iya. fakta dan opini tersebut, Mas. Oke. Nah, area pengembangannya yang Ibu kembangkan dari anak-anak bisa mengevaluasi artikel ini apa ya, Bu, ya? Area yang ingin dikembangkannya itu yang pertama, peningkatan dalam keterampilan berbicara dan Hmm. khususnya dalam menyampaikan informasi, lalu kemampuan bernalar kritis, eee, dari siswa-siswa tersebut sesuai dengan informasi yang mereka punya dari artikel-artikel yang mereka baca, kemudian dapat membedakan informasi baik fakta maupun opini, lalu, siswa juga, eee dapat, ini area pengembangannya bisa menghasilkan pembelajaran yang aktif, juga bisa membuat, diferensiasi produk dalam kegiatan belajar ini. Oke, Ibu inginnya anak-anak itu aktif karena kan tadi di siang ya, Bu, ya, jadwalnya Ya, betul. ingin diferensiasi produk juga. Nah, sebelumnya kita juga pernah membahas ya, Bu, ya, tentang diferensiasi Ya, produk ini. ya. Dan Ibu ingin menghasilkannya anak-anak itu diferensiasi produknya, produk yang seperti apa, Bu? Artikelnya berbedakah atau media untuk menyebarkan artikelnya yang berbeda? Oh, kalau sekarang mungkin Mhm. artikelnya yang berbeda, maaf, bukan media, artikelnya Oke. yang berbeda, jadi sesuai dengan apa yang ingin mereka sampaikan, gitu. Oh, begitu. Nah, strategi yang Ibu siapkan untuk untuk mencapai tujuan dan area pengembangan Ibu itu apa, Bu? Strateginya? Oh, strategi yang saya siapkan itu pertama memberikan stimulus Mhm. kepada peserta didik berupa gambar, Mhm. dari topik-topik yang dekat dengan kehidupan peserta didik. Lalu Contohnya apa, Bu? memberikan, eee, topiknya Gambarnya gambar yang akan gambarnya diberikannya? Gambarnya bisa tentang kemacetan Oh, karena iya. kan, Semendak dekat dengan daerah yang rawan macet. Iya, betul. Lalu yang kedua itu tentang budaya luar, salah satunya Mhm. K-pop, dan yang ketiga itu cara berbusana. Biasanya sekarang anak-anak itu sangat mementingkan gaya berpakaian. Oh, iya, Mungkin betul dari betul. situ, iya. Selanjutnya, Bu, strateginya apa lagi? Strategi selanjutnya bisa menstimulus siswa dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan, untuk si siswa tersebut dapat menyampaikan pendapatnya. Mhm. Kemudian dengan cara berdiskusi kelompok
sehingga mereka bisa mendiskusikan apa yang ingin mereka sampaikan juga dengan kawan-kawannya. Oh begitu ya. Jadi nanti, ada diferensiasinya, kemudian ingin anak-anak aktif, kemudian diberikan stimulus-stimulus untuk anak supaya bisa berpikir kreatif ya, Bu, ya. Nah, cuman Betul. mungkin catatan dari saya karena ini siang hari ya, Bu, ya, kita Ya, harus bisa membawa pembelajaran untuk menjadi lebih menyenangkan. Karena biasanya ini jam-jam rawan, anak-anak pasti ngantuk gitu ya, Bu, ya. ya Itu mungkin betul. saran dari Betul saya, sekali. oke. Kemudian mungkin bisa ditambahkan video-video untuk, menstimulus pendapat-pendapat mereka. Nah, Oke. ada lagi Ibu yang mau disampaikan untuk pembelajarannya? Gimana Bu Lia, boleh diulangi lagi? Ada yang mau disampaikan lagi Ibu untuk pembelajarannya? Apa sudah cukup dengan tujuan, area, sama strateginya? Sepertinya sudah cukup sih, mungkin nanti tambahan dari Bu Lia untuk membangkitkan semangat bisa nanti dicoba dimasukkan ke dalam kegiatan pembelajarannya. Oke. Nah, kemudian, Bu Rizka, apa namanya, di RPP yang sudah Ibu kirimkan tadi malam, saya sudah baca sangat bagus sekali RPP-nya. Cuman di sana, apa namanya, ya tadi tidak disebutkan akan ada apa untuk meningkatkan motivasi anak. Jadi saya sangat penasaran sampai bertemu nanti di Oke, kelas ya, Bu Rizka. Kalau tidak salah jadwalnya oke. besok ya? Iya, ya Bu Iya. Lia, insya Allah besok. Ya, Mudah-mudahan insya tidak ada Allah. halangan. Ya, semoga sehat selalu ya Bu Rizka. Terima kasih Amin, karena sudah amin. mau berdiskusi dengan saya. Ya, Iya, sama-sama Bu Lia. Terima kasih sudah memberikan masukan juga sebelum memulai ya. kegiatan. Semangat Bu Rizka untuk Ya, besok pembelajarannya. Pasti insya Allah akan lancar. Ya, terima kasih Bu Rizka. Ada lagi mau sama-sama Bu disampaikan Lia. Bu? Sepertinya cukup dulu ya Bu Lia. Ya, Itu terima dulu. kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Sesuai percaya masing-masing. Sakit, terus uzur izin dan sakit. Oke, mari kita doakan teman kita yang sakit, semoga diberikan kesehatan segera ya. Amin. Semoga urusannya segera selesai. Oke, sebelum mulai ke pembahasan baru dari tentang teks artikel, gua akan sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu diharapkan kalian dapat mengevaluasi informasi baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel yang dibaca. Nah, harapannya setelah kalian mempelajari ini, kalian bisa menentukan informasi dalam artikel opini yang akan dibaca, kemudian kalian bisa membedakan mana fakta dan mana terus isinya tentang terhadap fenomena bisa ya kontroversial, aktual dan fenomenal, kontroversial dan seperti yang tadi disampaikan oleh Zaskia, kalau teks editorial itu isinya artikel yang di dalamnya merupakan gagasan dari seorang redaktor. Yang dibahasnya artikel, berarti ada satu kata nih sama yang kita bahas hari ini, artikel. Nah, kita lihat pengertian artikel apa? Tahu tidak artikel? Yang panjang-panjang bacaannya. Terus yang seperti apa lagi? Informasi. Ya, sebuah informasi bisa kalian temukan di media sosial, bisa kalian temukan di mana lagi? Koran, majalah, di internet. Tentu saja dia. Salah satu platformnya adalah Wikipedia, bisa kalian baca di sana. Kita lihat artikel. Apa itu artikel?
Coba Rizky baca dengan nyeri. Apa itu artikel? Artikel merupakan jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran, atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat. Biasanya ditulis dengan bahasa ilmiah populer. Intinya, artikel opini adalah tulisan yang berisi pendapat penulis tentang data, fakta, fenomena, atau kejadian tertentu dengan maksud dimuat di surat kabar atau majalah. Nah, kalau kita lihat dari pengertiannya, artikel itu isinya gagasan, pikiran, pendapat seseorang. Bedanya dengan editorial, kalau editorial itu ditulis oleh siapa? Jadi tidak bisa sembarang orang yang menulis editorial. Kalau artikel, siapa yang bisa menulisnya? Siapa saja, asal tujuannya untuk memberi gagasan dan dimuat di surat. Nah, kalau kita membahas tentang gagasan nih, berarti apa yang harus disampaikan? Fakta. Kalau berkaitan dengan gagasan, berkaitan dengan opini. Opini itu apa? Pendapat siapa? Ya, pendapat penulis kalau teks editorial. Pendapat siapa? Menulis teks editorial atau salah satu orang yang ada di bagian redaksi khusus. Nah, kalau artikel ditulisnya oleh seseorang. Berarti opini sebut saja seseorangnya adalah kalian. Yang berarti opininya adalah opini siapa? Selain menyampaikan gagasan, menyampaikan pendapat, kita juga butuh apa sih butuh fakta? Untuk memperkuat opini. Jadi setiap gagasan yang kita sampaikan itu tidak asal disampaikan kalau ada fakta yang menyertainya. Jadi apa yang kita sampaikan itu kuat dan bisa dipercaya. Karena salah satu tujuan dari artikel itu untuk memberikan informasi dan bisa mempengaruhi. Misalnya kalian ingin mengajak teman kalian ke arah yang lebih baik, buatlah artikel dengan tujuan memberikan informasi ke arah yang baik atau ke arah yang baik. Jadi kenapa sih kita tuh harus menyampaikan opini? Agar salah satunya untuk membawa pandangan seseorang. Terus mengajak apa? Mengajak seseorang. Gimana mengajaknya? Pasti kalau mengajak harus ke arah yang lebih baik. Terus apa lagi? Mempengaruhi biar apa? Mungkin salah satu opini yang bisa saya berikan ketika kan kalau pemilu itu masa-masa kampanye ya, dan biasanya kalau di kampanye itu banyak orang-orang yang kayak sengaja kayak ini mau ngasih ini gitu, tapi itu sebenarnya bisa aja ada niat terselubung gitu, biar si pejabat ini mah ngasih saya sembako berarti saya harus nyoblos dia gitu, jadi biar mereka itu dapat suara gitu. Mungkin opini seperti itu. Jadi mungkin kalau opini saya bisa dikembangkan supaya masyarakat tuh jadi milih, kayak kita tuh jangan sampai terpengaruh oleh pejabat yang kayak mengiming-imingi bansos, kayak terus kayak misalnya pengen nanti saya mau ini gitu. Pokoknya jangan percaya aja. Ya, terima kasih kan ya, tepuk tangan dulu dong.
Oke, terima kasih Bu setelah memperkenalkan saya untuk bicara. Jadi saya di sini akan menjelaskan tanggapan saya tentang gambar ini. Jadi di sini kan terlihat ya seperti ini di Jakarta tempatnya. Saya beropini bahwa Indonesia tuh masih belum bisa yang namanya mengurai kemacetan. Jadi mungkin faktor-faktornya seperti Jakarta itu kan termasuk kotanya Indonesia, ibu kotanya Indonesia, yang mana banyak dari orang-orang luar kota datang ke Jakarta untuk mencari pekerjaan, mencari uang. Nah, itu bisa menjadi faktor adanya kemacetan. Kemacetan juga saya menawarkan solusi untuk kemacetan. Harusnya pemerintah lebih bisa mengontrol kemacetan ini dengan cara para pengendara motor bisa Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Iska. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lia. Sebelumnya kita udah melakukan observasi ya di kelas Bu Iska. Nah, hari ini kita akan melakukan yang paskanya Bu Iska, karena kan di awal kita udah pra ya. Di pra itu Ibu udah menjelaskan tujuan pembelajaran seperti apa, strateginya mau apa, bahkan sudah menjelaskan materinya seperti apa. Nah, kemarin di pra itu saya memberikan masukan, karena kan pembelajarannya siang ya Bu Iska ya. Terus saya tuh bilang harus ada supaya pembelajarannya aktif ya kan. Kalau udah siang kita tahu sendiri lah anak-anak seperti apa semangatnya harus dibakar lagi ya gitu. Nah, kemudian sudah masuk ke pembelajarannya. Di pembelajarannya pun udah kita bahas ya sebetulnya mah. Cuma sekarang mungkin kita perkuat dulu ya Bu Iska. Oke, nah, boleh. di sini ketika kemarin Ibu melakukan pembelajaran, yang pertama mungkin bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya ketika melaksanakan pembelajaran sangat bersemangat, excited, karena mau bertemu dengan anak-anaknya juga selalu aktif walaupun sebetulnya jam siang, tapi kebetulan kelas itu memang penuh dengan semangat. Walaupun begitu, tapi kadang anak-anak suka ada saja yang membutuhkan motivasi lebih. Tapi perasaan saya ketika akan melaksanakan pembelajaran sangat bersemangat dan excited, tak sabar menunggu untuk pembelajaran selanjutnya lagi bersama mereka gitu. Ya sih, kelihatan ya Bu ya, ketika Ibu masuk ke kelas sumringah gitu. Yang tadinya pas istirahat kita itu lagi, aduh ini udah capek ya, udah ngantuk-ngantuknya, udah beli kopi 2 gelas ya. Pas masuk kelas kita langsung wah semangat. Karena anak-anaknya juga bawa energi positif gitu ya sama kita. Terus Ibu, tujuan pembelajaran Ibu kemarin itu kan tentang menulis tentang mengevaluasi artikel ya, informasi, fakta dan opini. Itu KD-nya ya. Tujuan pembelajarannya dari yang 4 itu sudah tercapai belum, Bu? Kalau dari yang dilihat sudah tercapai, anak-anak sudah bisa memberikan informasi dengan baik dari artikel tersebut, lalu anak-anak juga sudah bisa menyampaikan atau mengomunikasikan fakta dan opini yang ingin mereka sampaikan. Terus anak-anak juga sudah bisa membedakan informasi mana yang fakta, mana yang opini, dan juga anak-anak sudah bisa menyampaikan opininya berdasarkan fakta yang sudah diberikan atau sudah distimulus kepada mereka. Benar ya, fakta dan opini itu memang agak kayak sama, ya, padahal berbeda ya. Berbeda. Kadang mereka masih sulit membedakan. Ya, gitu. Tapi kemarin alhamdulillah anak-anak sudah bisa terlihat, bisa membedakan mana fakta, mana opini. Berarti menurut Ibu tujuan pembelajarannya sudah tercapai ya. Yang saya lihat juga memang dari pembelajarannya itu sudah yang tujuannya ya Bu ya, ketika Ibu memberikan stimulus gitu, anak-anak ternyata responsif. Ibu ini pendapat saya seperti ini gitu apalagi ya. Anak-anak kalau mengeluarkan pendapat tuh sangat bersemangat. Benar sih, apalagi yang paling belakang yang laki-laki. Bu, saya dulu gitu ya. Berebut. Itu kan berarti pembelajarannya aktif ya Bu ya. Nah, strateginya juga menurut Ibu ada nggak strategi yang Ibu tuliskan kemarin yang Ibu inginkan yang tidak tercapai dari strateginya?
Mungkin strategi yang saya inginkan tapi masih belum tercapai itu menampilkan tayangan lengkap ya. Kemarin kan hanya menampilkan gambar saja. Nah, saya inginnya menampilkan tayangan lengkap misalkan dari berita atau dari sebuah video, lalu mereka menyimak dan memberikan tanggapan terhadap video tersebut, fakta mereka atau opini yang ingin mereka sampaikan. Tapi karena keterbatasan waktu, terus kadang keterbatasan media juga, jadi saya hanya menyampaikannya dalam bentuk gambar saja gitu. Itu mungkin strategi yang ingin saya lakukan, tapi belum terlaksana. Nah, mudah-mudahan nanti. Ya, kira-kira kapan Bu kalau Ibu ingin melaksanakan strategi yang seperti ini, kira-kira di kapan gitu? Secepatnya kalau bisa. Kalau misalkan ada pertemuan selanjutnya, bisa medianya mencukupi, lalu alat-alatnya juga mencukupi. Ingin langsung memberikan, karena dengan memberikan stimulus seperti itu bisa membangkitkan semangat belajar, motivasi, apalagi berkaitan dengan berpikir kritis, itu anak-anak pasti akan lebih terstimulus lagi kalau diberikan dalam bentuk video gitu. Terus bukan kemarin itu kalau tidak salah ada tujuan pembelajaran yang anak-anak itu bisa mengutarakan atau mengkomunikasikan tentang pendapat mereka ya Bu ya. Nah, kira-kira itu udah tercapai belum Bu? Sepertinya sudah ya, karena kalau dilihat mereka sudah mampu menyampaikan pendapatnya dengan baik dan benar, lalu sudah bisa membedakan mana fakta dan mana opini atau mana pendapat, jadi mereka bisa dengan baik apa yang mereka pikirkan disampaikan dengan baik, tidak terbata-bata juga, itu sih yang pentingnya. Dan sudah terlihat mereka bisa dengan lugas menyampaikan apa yang ingin mereka sampaikan. Gitu. Ya. Kalau misalnya saya ingin tahu dulu ya Bu ya, tolak ukur untuk mengetahui bahwa anak-anak itu sudah benar berarti dari tata bahasanya ya Bu ya? Iya, kalau dari bahasa kan khususnya ini tujuannya untuk berbicara kemampuan berbicara. Jadi dilihat dari apakah anak tersebut bisa dengan jelas menyampaikan opininya, lalu dengan tidak terbata-bata menyampaikan pendapatnya, dan juga bisa dengan tenang menyampaikan apa yang ingin mereka sampaikan gitu. Kadang kan ada anak yang tertekan kalau menyampaikan pendapat, tapi kemarin dilihat anak-anak udah bisa menyampaikan apa yang ingin mereka sampaikan dengan baik, dengan bahasa yang baik juga. Ternyata pembelajaran yang Ibu lakukan itu selama saya mengikuti pembelajaran di ini ya Bu ya, di guru penggerak ini, Ibu sudah melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid gitu, di mana Ibu memberikan pada anak-anak itu kesempatan untuk mereka mengeluarkan pendapat mereka, kesempatan untuk mereka memilih nih mau berkelompok dengan siapa, karena kemarin saya lihat Ibu ya silahkan kalian mau berkelompok dengan siapa aja walaupun memang dibatasi ya 5 orang gitu per kelompoknya, tapi kan mereka boleh memilih sendiri kelompoknya dengan siapa tanpa membeda-bedakan gitu ya. Kemudian dan ternyata juga pembelajaran Ibu tuh sudah berdiferensiasi ya. Kemarin kan kita sudah bahas ya, Ibu ini pembelajarannya sudah berdiferensiasi, cuman Ibu nggak tahu itu sudah berdiferensiasi. Kurang paham dengan itu, ternyata namun baru berdiferensiasi konten saja, yang proses dan produknya belum. Tapi kalau saya lihat ke pembelajaran sebelumnya, Ibu pernah melakukan diferensiasi produk gitu ya. Yang produknya itu anak ada yang bikin video kan ya, ada yang bikin gambar gitu. Nah, ternyata sebetulnya Ibu itu sudah menerapkan gitu. Cuman mungkin tidak semuanya diterapkan dalam satu pembelajaran seperti itu ya Bu ya. Nah, kemudian nanti rencana tindak lanjut Ibu untuk kedepannya nih, kan tadi masih ada yang kurang ya, belum memberikan tayangan video gitu, baru hanya gambar-gambar saja. Rencana tindak lanjut Ibu untuk kedepannya mau seperti apa untuk pembelajaran yang sekarang Ibu kan udah tahu ternyata diferensiasi itu ada 3 ya, diferensiasi proses, produk dan konten. Terus di pembelajaran juga ternyata kita tuh harus memberikan budaya positif pada anak, seperti tadi memberikan pada mereka kesempatan untuk berbicara. Kemudian kita itu tahu mereka sudah dewasa, berarti mereka sudah bisa memilih gitu ya. Kemudian ada KSE atau sosial emosional. Nah, kemarin belum terlihat sih, belum nampak ya, karena mungkin belum tahu KSE itu yang seperti apa ya. KSE itu berarti kita pembelajarannya itu lebih ke sosial emosional mereka, menanyakan fokus mereka gitu, sudah di kelas atau belum. Nah, gitu. Kemudian di akhirnya melakukan refleksi misalnya.
ayo kita ingat lagi masa-masa ketika tadi kita masuk ke kelas ini, ketika pembelajaran, apakah kamu senang dan sebagainya. Itu memang belum nampak sih Bu ya, karena mungkin belum tahu, tapi yang saya lihat udah nampaknya tadi di pembelajaran yang berpihak pada murid dan sudah berdiferensiasi konten. Nah, mungkin nanti tindak lanjutnya ke depannya mau seperti apa Bu? Mungkin tindak lanjutnya nanti akan menambahkan beberapa hal seperti yang tadi Bu Lia sampaikan, akan menambahkan kegiatan apa KSE ya. Iya. Sepertinya itu menarik dan bisa diterapkan juga di pertemuan selanjutnya. Betul. Lalu di bagian refleksi juga tadi mungkin akan menanyakan berkaitan dengan bagaimana perasaan anak-anak di awal dan di akhir. Kemudian ada pembelajaran yang diferensiasi itu ya. Mungkin kemarin baru sempat diferensiasi konten. Mungkin nanti akan ditambahkan untuk diferensiasi lainnya. Ya Bu Iska, mungkin itu saja ya Bu Iska. Ternyata setelah saya berbicara dengan Bu Iska, saya juga langsung kemarin ketika saya melihat Bu Iska mengajar, saya itu sebenarnya takutnya anak-anak itu ngantuk di kelas gitu ya, karena udah siang. Ya ternyata anak-anak excited ya, dan Bu Iskanya juga ini ceria sekali Pak pas masuk ke kelas itu. Dan ngobrol sama anak itu bukan kayak anak-anak itu bukan kayak ke guru gitu Pak, jadi ngobrolnya itu santai kan. Kalau ke guru biasanya mereka itu takut, tapi kalau sama Bu Iska santai gitu, ke bawahnya enak gitu, jadi anak-anak itu ketawa, enjoy gitu. Nah dari sana juga saya belajar gitu, oh ternyata kita itu harus ya ada penempatan diri di mana anak-anak kita itu harus membawa anak-anak itu supaya santai gitu. Karena kan di kelas, topiknya ya, apalagi siang kan ya Bu, luar biasa. Terus waktunya juga harus sesuaikan, jadi tidak bisa seperti terlalu serius. Kalau nanti anak-anak malah ngantuk, apalagi kalau topiknya melatih berpikir kritis. Nanti kalau kitanya menyeramkan, nanti anak-anak boro-boro mau menyampaikan pendapat. Gitu. Jadi kitanya juga harus memposisikan diri gitu. Ya, terus Bu Iska juga Pak di kelasnya sabar dan tegas gitu ya Pak. Ke anak-anak kan anak kelas 12 tahu sendiri apa ya kayak gimana astagfirullahnya. Waktu ada anak yang ngobrol aja cuman ditegur tapi dengan bahasa yang tidak menegur gitu Pak. Jadi dari sana juga saya belajar gitu ya Bu ya, bahwa oh ya benar ada beberapa, walaupun saya sebagai supervisor Ibu, saya juga belajar dari Ibu gitu ya. Ternyata ada hal-hal yang saya agak miss nih di pembelajaran saya agak melenceng gitu. Dan saya harusnya seperti ini gitu ya. Ada mungkin nanti kedepannya kita juga harus banyak berbicara ya Bu ya. Sharing tentang coaching boleh tentang pembelajaran KSE tadi yang belum Ibu pahami, yang diferensiasi dan juga yang berpihak pada murid ya gitu. Ya mungkin itu saja Ibu, terima kasih atas waktunya. Nanti kita lanjutkan lagi ya dengan supervisi yang selanjutnya gitu ya Ibu. Terima kasih Bu Iska. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Selamat siang Bu Lia. Ya, selamat siang juga Bapak. Ya Bu Rizka ya. Iya. Saya mendengar tadi percakapan praobservasi dan melihat dari catatan praobservasi serta observasi ini menarik ya. Dari tujuan pembelajaran tercapai dan di area pengembangannya saya rasa juga tercapai, namun ada catatan kecil kayaknya di sini yang perlu dikuatkan kembali mengenai awalnya Bu Rizka belum mengenal diferensiasi itu apa dan sedikit demi sedikit diperkenalkan ini yang namanya nanti ketemu dengan sendirinya. Gitu, sebenarnya ini sudah dilakukan oleh semua guru, namun ini teorinya apa sih? Namanya apa gitu kan? Nah ketemunya di sini mungkin ya. Terus saya juga melihat budaya positifnya ada muncul. Ya, muncul sekali. Cuman itu dilakukan tersirat atau tanpa sadar gitu ya. Saya yakin itu hanya perlu dikuatkan kembali dalam kesepakatannya. Jadi kesepakatannya harus dibuat sama-sama oleh antara guru dengan siswa. Dan itu harus dikuatkan setiap saat kita mengajar agar karena itu penanaman karakter. Yang diharapkan itu penanaman karakter dari pembelajaran itu. Terus juga saya melihat bahkan dari catatan praobservasi dan observasi saya menemukan bukan hanya diferensiasi konten munculnya, diferensiasi prosesnya juga muncul.
karena dalam pembagian kelompok Oh iya ada benar. sesi presentasi dan tanya jawab tentunya Iya, kan. ada Pak. Nah di situ sudah muncul Proses. diferensiasi proses. Hanya memang sayang tadi ada karena ini pembelajaran dilakukan di siang hari setelah Iya. istirahat jam. Jam kedua, Jam kedua. jam segini Pak masuknya. Nah itu perlu rasanya KSE, penerapan ya, KSE-nya. gitu. Alangkah akan lebih apa ya, lebih sempurna lagi gitu kalau ada ya. KSE-nya. Ada KSE-nya. Tapi nggak apa-apa nanti coba berjalan ya, diterapkan. Pak, ya, nanti. Nah, KSE ini diterapkan juga tidak semuanya harus di KSE-kan. Pagi-pagi kita KSE anak lagi semangat-semangatnya Iya, ya. lagi Nah yang bahagia-bahagianya. justru yang jam-jam rawan itu yang harus diantisipasi. Tergantung kita menyimpannya di awal, di tengah atau di akhir. Dan karena setiap kelas mempunyai karakteristik yang berbeda kan. Beda-beda. Dan yang tahu itu adalah guru. Kita yang berada di kelas. Nah itu yang saya rasa apresiasi luar biasa ke Bu Lia. Terima kasih juga Bu Rizka. Mudah-mudahan ini jadikan pengalaman berharga bagi kita, dan saya menemukan kegiatan ini alhamdulillah sudah berjalan, hanya terus dilaksanakan gitu ya. Terus tadi saya menemukan ada refleksi. Nah itu kunci keberhasilan pembelajaran adalah refleksi. Iya kan, refleksi di awal dan di akhir, menanyakan dulu. Jangan sungkan-sungkan menanyakan dengan metode dan cara ya silahkan saja mau ditanyakan langsung atau dengan metodenya menggunakan ini itu. Banyaklah metode itu. Yang pasti itu sudah dilaksanakan, saya yakin. Itu saja Bu Lia dan Bu Rizka. Terima kasih. Mudah-mudahan ini akan tetap berlanjut ya. Amin Pak. Ya, dengan tetap berlanjut, jangan cukup sampai di sini. Oke, terima kasih dari saya. Iya, cukup. sama-sama Bapak. Ya.